Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dan di antaranya ada 4 bulan yang haram. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Itna asyaran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Di hari yang mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk kebaikannya, rahmatnya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu-waktu yang di sana dilipat gandakan amal saleh. Telah berlalu bagi kita Ramadan yang di sana dilipat gandakan amal saleh. Tapi sekarang ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala katakan itu bulan yang haram. Disebutkan oleh para ulama, mengapa disebutkan bulan yang haram? Sebagian mengatakan orang Islam diharamkan di bulan itu untuk berperang. Atau sebagian mengatakan diharamkan di bulan itu segala bentuk kezaliman dilipat gandakan dibanding bulan-bulan yang lain. Maka Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Bukankah menzalimi diri sendiri, berbuat jahat itu tidak boleh sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Tapi mengapa ketika di 4 bulan ini Allah tegaskan, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan ini. Maka itu sebagian mengatakan di 4 bulan ini dosa pun akan dilipat gandakan, tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lain. 4 bulan itu adalah bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Al-Muharram, dan Rajab. Sekarang kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah akan kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Itu pun bulan haram.
Setelah itu pun nanti ada bulan haram dan ada bulan Rajab. 4 bulan ini dikatakan bulan yang haram. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi SAW berkata, "Inna zamana qad sadaru kahyati yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Minhinna arba'atul hurum. Thalatha mutawaliyat. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, wal Muharram. Wa Rajabul Mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban." Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW berkatakan, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya waktu ini berjalan seperti Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan yang haram. 3 bulan berturutan dan 1 bulan berpisah. 3 bulan berturutan adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Yang berpisah adalah bulan Rajab. Ya ibadallah, di bulan-bulan Muharram ini, bahkan Rasulullah mengatakan, untuk memberikan motivasi kepada kita amalan-amalan baik, amalan-amalan saleh dilipat gandakan pada bulan-bulan Muharram ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma min shaumin afdalu minallah," atau tidak ada puasa yang paling Allah cintai sebagaimana seorang puasa di bulan haram. Maksud dari bulan-bulan Muharram. Maka itu bagian para ulama memberikan motivasi dan memberikan kepada kita nasihat. Di bulan-bulan Muharram ini, Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Al-Muharram, dan Rajab, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal saleh. Itu semua diperbolehkan. Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram ini, 4 bulan ini adalah, pertama, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di bulan-bulan ini pun dianjurkan oleh para ulama. Bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkannya. Dan di antara amalan yang kita juga dianjurkan adalah berpuasa. Apalagi di bulan Muharram. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, tidak ada amalan yang lebih besar kebaikannya dibanding seorang beramal di 10 awal bulan Muharram. Maka para sahabat mengatakan tidak ada satu jihad pun, atau Rasul mengatakan tidak ada jihad yang lebih afdol, kecuali seorang tidak kembali kecuali dalam kematian jihad fisabilillah. Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang beramal di bulan Muharram itu seolah-olah lebih afdol, dan tidak ada yang lebih afdol kecuali bagaikan orang yang berjihad fisabilillah kemudian dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh bagi kita di bulan Muharram ini memperbanyak puasa. Di antaranya juga amalan yang harusnya kita kerjakan di bulan Muharram ini adalah haji. Inilah rukun Islam, bahkan wajib bagi setiap muslim yang berakal, yang mampu, yang sudah balik dan dia memiliki kesehatan untuk dia haji ke Baitullah. Barang siapa yang memiliki kemampuan, kesehatan, keuangan, sudah balik dan dia Islam, lalu dia tidak melakukan haji, maka di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada dia mengapa dia tidak melakukan salah satu dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabil." Kata Allah Subhanahu wa taala, walillah, untuk Allah lah. Untuk Allah lah haji bagi seluruh manusia, bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan haji tersebut. Maka haji itu wajib. Bahkan dalam ketika hadis Jibril datang ke Rasulullah dan Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan di antaranya, "Antashhad la ilaha illallah." Engkau bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabil. Rasulullah mengatakan engkau berpuasa, engkau bersedekah, engkau berzakat, dan engkau haji jika engkau mampu. Maka haji termasuk rukun Islam, dan ini hanya bisa dikerjakan di pada bulan Muharram, yaitu bulan Dzul Hijjah. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari pernah sahabat berkata, "Ya Rasulullah, akullu am, apakah aku haji harus setiap tahun?" Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Kalau aku katakan iya, maka akan berat bagi dirimu. Tapi kalau aku katakan, maka kerjakanlah apa yang kuperintahkan." Kata Rasulullah SAW. Kata para ulama, di antara kebaikan-kebaikan
yang kita dapatkan ketika kita melakukan haji. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW, ittabi'u hajja wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr. Kata Rasulullah SAW bersabda, ikutilah, barengilah haji dan umroh kalian. Sesungguhnya keduanya akan menghilangkan kefakiran, kesulitan, kemiskinan. Sebagaimana api akan menghilangkan buruknya besi-besi yang jelek. Para ulama menjelaskan bahwasannya haji dan umroh itu salah satu sebab Allah berkahi harta kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah jauhkan kita dari kesulitan dan kefakiran. Karena orang yang pergi haji, dia pada hakikatnya sedang pergi untuk menuju Baitullah, menuju rumah Allah, dan bertamu kepada Allah. Jika dia bertamu kepada Allah dengan membawa hartanya, membawa tenaganya, bahkan mungkin dia mengorbankan sebagian hartanya untuk bertamu kepada Allah, mungkinkah Allah menyia-nyiakan semua amalannya sementara dia telah bertamu kepada Allah? Maka dari itu, wajib bagi setiap muslim untuk dia melakukan haji bagi dia yang mampu. Terkadang orang bertanya, apakah patokan kemampuan itu? Kemampuan itu adalah ketika engkau memiliki harta yang lebih, lalu harta itu tidak menjadi harta yang primer bagi dirimu, maka engkau wajib melakukan haji. Misal, seorang memiliki rumah yang dia gunakan untuk anak dan istrinya, itu kebutuhan pokok bagi diri dia. Dan dia butuh sebuah kendaraan, itu kebutuhan pokok bagi diri dia. Tapi ternyata dia memiliki tanah yang lain, dia memiliki rumah yang lain, atau dia memiliki kendaraan yang lain yang bukan menjadi kebutuhan pokok bagi diri dia. Maka sebagian ulama berpendapat, boleh bahkan bisa jadi wajib bagi dia menjual sebagian barang sekundernya yang tidak dia butuhkan untuk dia pergi haji. Inilah orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu keimanan mereka luar biasa. Mereka punya tanah, mereka jual untuk ke Baitullah. Karena mereka tahu itu bukan perkara yang primer bagi diri mereka. Begitupun, jangan sampai orang muslim menyangka bahwasannya wajibnya haji ketika ada uang yang nganggur di rekening mereka. Tidak. Tapi ketika engkau punya tanah yang nganggur, kau punya rumah yang nganggur, engkau punya mobil yang nganggur, itu pun sama. Itu pun dikatakan kau telah memiliki harta yang lebih, maka wajib bagimu untuk mengerjakan haji. Ya ibadallah, para hadirin, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan al-umrah ilal umrah mukaffiratul bainahunna, al-hajju mabrur, laisa lahu jazaa ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, antara haji ke haji berikutnya itu adalah menggugurkan dosa. Wal hajju mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahul jaza, tidak ada bagi dia balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin jamaah, salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi setiap kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah untuk dia mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Jangan pernah katakan haji itu akan mengurangi harta kita. Jangan pernah dikatakan bahwasan haji itu akan merugikan kita. Tapi haji itu adalah amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah ya Rabb. Allahumma rabbi shalli wa sallim wa yassir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, di antara amalan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah bagi mereka yang tidak haji, agar mereka berkurban. Kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah ini merupakan amalan yang mulia. Tidak bisa diganti dengan sedekah. Kalau seandainya kau bersedekah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan uang yang senilai dengan kambing,
maka belum tentu sedekahmu itu bisa senilai dengan kambing yang kau potong. Atau mungkin jika engkau bersedekah seekor kambing di luar bulan Dzulhijjah, di luar tanggal 10 Dzulhijjah, maka bisa jadi seekor kambing yang kau sembelih di luar bulan Dzulhijjah itu tidak bisa senilai dengan seekor kambing kau sembelih di bulan Dzulhijjah. Maka di antara kebaikan dan amalan soleh yang harus dilakukan oleh seorang mukmin di bulan Dzulhijjah bagi mereka yang tidak haji, mereka memotongkan kurban seekor kambing atau 1/7 daripada seekor sapi. Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada si'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan harta, kelapangan, lalu dia tidak berkurban, tidak memotong seekor hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia pernah sholat bersama kami. Bagaimana jika hari Id Rasulullah SAW tidak mengizinkan dia sholat bersama kaum muslimin? Siapa yang tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW sholat bersama beliau? Orang yang memiliki kelapangan harta lalu dia tidak berkurban. Ya ibadallah, ketahuilah berkurban itu merupakan kebutuhan kita. Berkurban itu merupakan tabungan kita. Berkurban itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan dan kita dapatkan dari Allah. Tentu caranya dengan mendekatkan diri dan salah satunya berkurban kepada Allah. Maka itu Allah mengatakan, la yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah dagingnya, tidak sampai kepada Allah darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Dan bentuk ketakwaan itu adalah seorang menyembelih seekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 onta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli rabbika wanhar, salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika diandaikan kalau kita diperintahkan atau kita dikatakan, maukah kita membayar kenikmatan surga dengan uang 3 juta? Maukah kita membeli rumah di tempat yang paling mewah, yang paling indah, yang paling nikmat dengan harga 3 juta? Tentu kita katakan itu adalah free, itu gratis. Rumah paling mewah, rumah paling indah, cuman bayar 3 juta. Jika ada orang ditawarkan rumah yang paling indah, yang paling besar, yang paling mewah, yang paling nikmat dengan harga yang murah, lalu dia tidak mengambilnya, apa kita katakan pada orang ini? Ini orang bodoh. Kenapa kau tidak ambil rumah yang mewah itu dengan harga yang sangat murah, dengan tiket yang sangat murah? Maka begitulah ada orang yang mampu untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rumah di surga, untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, lalu dia tidak memberikannya padahal dia mampu, lalu dia tidak mengambilnya. Betapa orang seperti ini merugi padahal dia mampu. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di antara amalan yang dianjurkan, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu untuk berkurban pada bulan-bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan harta kita. Semoga Allah lapangkan dada kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa beramal saleh dan amal saleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub ya arhamar rahimin, rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.